الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang diselenggarakan di Masjid At-Taswiq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai mempelajari bab tentang kufur terhadap taghut. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab selanjutnya di antara bahasan di dalam ilmu tauhid, yaitu bab yang berjudul tiga landasan utama. Tiga landasan utama atau yang dikenal dengan istilah usul thalatha atau thalathatul usul, tiga landasan utama. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang dimaksud dengan tiga landasan utama di sini ialah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, dan ma'rifatu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita maksud dengan istilah tiga landasan utama. Yang pertama ialah mengenal Allah, yang kedua ialah mengenal agama Islam, dan yang ketiga ialah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga landasan utama tersebut atau ketiga pengenalan tersebut itu merupakan pertanyaan-pertanyaan kelak di alam kubur, di mana setiap hamba yang meninggal dunia, maka di alam barzakh dia akan ditanya tentang tiga perkara tadi, tentang Allah, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesinya sewaktu di dunia, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya, mau kaya ataupun miskin, mau pejabat ataupun rakyat biasa, mau laki-laki ataupun wanita, semua di alam kubur akan ditanya tentang tiga hal ini, tentang Allah, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan selainnya, dan lafal ini milik Al-Imam Abu Daud, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadha man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
seorang mayit benar-benar akan mendengar suara langkah, alas kaki orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan. Apabila mereka telah beranjak pulang, ketika dikatakan kepada mayit tersebut, "Wahai engkau, siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu?" Dalam hadis yang mulia ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa seorang mayit ketika beres sudah selesai dimakamkan, lalu orang-orang yang mengantarkannya pun pergi pulang, maka dia bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya tersebut. Dan seketika itu pula dia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk ditanyakan tentang 3 hal tadi. Yang pertama, man rabbuk, siapa Rabbmu? Yang kedua, ma dinuk, apa agamamu? Dan yang ketiga, man nabiyyuk, siapa nabimu? Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan kubur tersebut, seorang hamba tidaklah cukup sekedar menghafal jawabannya, tapi dia harus betul-betul mengilmui, memahami, menghayati dan meresapi, serta dia mesti mengamalkan konsekuensi dari ketiga perkara tersebut. Kita akan pelajari satu persatu dari 3 landasan utama tersebut. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita mulai dengan landasan utama yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita sebagai seorang hamba harus betul-betul sudah mengenal Allah semasa hidup di dunia ini, agar dimudahkan kelak ketika ditanya di alam kubur nanti. Maka pengenalan seorang hamba kepada Allah itu mencakup beberapa hal. Kita akan sebutkan ada 3 hal. 3 hal yang tercakup pada pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama ialah seorang hamba harus kenal bahwasanya Allah merupakan satu-satunya Rabb seluruh makhluk. Seorang hamba harus kenal bahwa Allah lah yang mengurus mereka semua dengan segala nikmatnya. Ini yang pertama. Ini pengenalan yang pertama seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus kenal betul bahwasanya Allah merupakan satu-satunya Rabbul Alamin, Rabb untuk segenap makhluk, langit, bumi, beserta segala apa yang ada di antara keduanya. Dia harus kenal bahwa Allah lah Rabbnya. Allah lah yang mengurus seluruh makhluk dengan berbagai nikmatnya. Di antara dalil yang mendasari hal ini ialah firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 164. Bisa dibuka, bisa dilihat. Surat Al-An'am ayat 164. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah oleh Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah patut aku mencari Rabb selain Allah, padahal dialah Rabb segala sesuatu. Ya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menegaskan bahwa seorang hamba tidaklah patut, tidaklah pantas untuk mencari Rabb selain Allah, karena sejatinya Allah lah satu-satunya Rabb untuk segala makhluk, Rabb untuk semesta alam. Ini pertama yang mesti dia kenali tentang Allah, bahwa Allah adalah Rabbnya.
yang menciptakan dia, yang menguasai dia, dan yang mengatur segala urusannya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang kedua di antara cakupan ma'rifatullah, pengenalan hamba tentang Allah, yang kedua ialah seorang hamba harus kenal bahwa Allah juga merupakan satu-satunya sesembahan yang benar. Ini yang kedua. Dia harus kenal bahwa Allah merupakan satu-satunya sesembahan yang benar. Di samping tadi yang pertama, dia sudah kenal bahwa Allah merupakan Rabb seluruh makhluk, maka dia juga harus kenal bahwa Allah lah merupakan satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, yang pantas untuk disembah. Dan dia harus tahu bahwa segala apa dan siapapun selain Allah yang dijadikan sesembahan selain Allah, maka dia harus tahu bahwa itu semua merupakan sesembahan yang batil, sesembahan yang benar, sesembahan yang pantas untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengenalan seorang hamba tentang Allah. Dalilnya diantaranya firman Allah di surat Luqman ayat 30. Surat Luqman ayat 30. Ya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun segala apa yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil. Perhatikan ayat tersebut, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang al-haq, yang benar, yang pantas untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan bahwasanya segala apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu semua adalah batil. Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini pengenalan yang kedua seorang hamba tentang Allah. Dia harus kenal bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang benar. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, yang ketiga di antara cakupan ma'rifatullah, pengenalan seorang hamba tentang Allah, yang ketiga ialah seorang hamba harus kenal, harus mengetahui Allah Rabb-nya melalui tanda-tanda kekuasaannya. Ini yang ketiga. Seorang hamba dia mengetahui Allah, dia mengenal Allah itu melalui ayat-ayatnya, melalui tanda-tanda kekuasaannya seperti malam dan siang. Dan dia juga mengetahui Allah, mengenal Allah melalui makhluk-makhluk ciptaannya seperti langit dan bumi beserta segala apa yang ada di antara keduanya. Jadi seorang hamba dalam mengenal Allah, sekalipun dia belum pernah melihat Allah, maka dia bisa mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya. Dia bisa mengenal Allah melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Pergantian siang dan malam ini merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keberadaan Allah, yang menunjukkan keesaan Allah. Demikian pula ketika seorang hamba memperhatikan langit dan bumi yang begitu besar, yang begitu teratur, beserta segala makhluk yang ada di antara keduanya. Dengan memperhatikan itu, dia dapat mengetahui dan mengenal Allah. Dalilnya
Di antaranya di surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Inna Rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa bersemayam di atas 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha, dia yang menutupi malam ke dalam siang, yang malam tersebut mengikuti siang dengan begitu cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri, dia pula yang telah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah saja hak untuk mencipta makhluk dan memerintahkan seluruh makhluk. Tabarakallahu Rabbul Alamin, Maha suci Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh makhluk. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya sendiri langsung kepada para hambanya, bahwa dialah satu-satunya Rabb mereka yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Dan dia pula yang telah menciptakan matahari, bulan, semua bintang itu tunduk dengan perintahnya. Hanya Allah yang mencipta segala sesuatu, dan hanya Allah yang memerintahkan seluruh makhluk. Dengan memperhatikan hal tersebut, seorang hamba dapat mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Selesailah kita dari pembahasan singkat tentang landasan utama yang pertama, yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang berapa? Cukup ya. Demikian materinya yang saya disampaikan. Masih ada 2 lagi belum selesai. Maka kalau masih ada kesempatan, masih ada umur, insya Allah bisa kita lanjut kembali agar Allah Ta'ala mudahkan kita di alam barzakh nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Diberikan kesempatan atau kalau ada yang mau disampaikan dipersilakan, kalau tidak ada ditutup. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada ditutup. Tidak ada? Cukup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling mulia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan seluruh urusan kita. Semoga Allah Ta'ala memberkahi hidup kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua rizki yang halal, rizki yang barokah. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali di surga firdausnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.